Perang Israel-Hamas yang bergulir sejak 7 Oktober 2023 telah meluluh lantakkan hampir seluruh jalur Gaza. Serangan demi serangan Israel memakan korban jiwa puluhan ribu orang dan meninggalkan dampak mendalam di berbagai aspek kehidupan warga Gaza. Sebenarnya, nasib Gaza nyaris menemui titik terang karena gencatan senjata sudah berlangsung sejak 19 Januari 2025. Namun di tengah upaya tercapainya perdamaian, tiba-tiba Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut campur. Trump terang-terangan menyatakan keberadaan militer AS tak diperlukan lagi di Gaza. Bahkan kata Trump, Israel secepatnya akan menyerahkan Gaza kepada AS. Inilah kisah Gaza menuju akhir dalam cengkeraman AS. Ratusan tahun sebelum Masehi, Gaza pernah diperintah, dihancurkan, dan dihuni kembali oleh berbagai dinasti, kekaisaran, dan masyarakat, mulai dari Mesir kuno hingga jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman pada abad ke-16. Selama periode itu juga, keyakinan dan kesejahteraan penduduk jalur Gaza berubah-ubah. Hingga pada konferensi perdamaian Paris tahun 1919, negara-negara Eropa yang menang perang mencegah terciptanya kerajaan Arab bersatu. Jalur Gaza pun menjadi bagian dari mandat Inggris atas Palestina yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris memutuskan mengalihkan keputusan soal Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang baru dibentuk. Pada 1947, organisasi itu menyetujui resolusi 181 yang membagi Palestina 55% milik Yahudi dengan Yerusalem di bawah kendali internasional, sementara sisanya untuk orang Arab termasuk jalur Gaza. Resolusi ini mengakhiri mandat Inggris atas Palestina dan melahirkan negara Israel. Kemunculan negara Israel memicu pertempuran dengan Arab pada 1948. Perseteruan ini menyebabkan ratusan ribu pengungsi Palestina akhirnya menetap di jalur Gaza. Setelah menang dalam pertempuran, Israel menduduki jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur yang memicu rentetan bentrok yang berlanjut hingga saat ini. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Hingga pada 2006, Hamas meraih kemenangan telak dalam pemilu Palestina yang memicu perebutan kekuasaan antara Hamas dan Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Sejak saat itu, Hamas berkuasa di jalur Gaza dan bertahan dalam 3 perang serta blokade selama 16 tahun. Terkait Israel, Hamas telah bersumpah menghancurkan mereka dan ingin menggantinya dengan negara Islam. Hingga pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan mendadak ke Tel Aviv yang berhasil menyulut amarah Israel. Hamas menembakkan ribuan roket ke Israel selagi puluhan anggotanya melintasi perbatasan dan menyerbu festival musik yang sedang berlangsung. Serangan kelompok dukungan Iran itu menewaskan ratusan orang di pihak Israel. Mereka juga menculik puluhan warga Israel ke Gaza. Beberapa jam setelah serangan Hamas, Israel langsung membalasnya dengan gempuran besar-besaran ke Gaza. Rentetan serangan itu telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mulai dari infrastruktur sipil bahkan kamp pengungsian. Tidak cuma beraksi di atas tanah, Israel juga mengebom terowongan-terowongan bawah tanah yang diduga digunakan oleh Hamas. Israel mengeklaim seluruh serangannya menargetkan Hamas, mulai dari pemimpin hingga anggotanya sebagai tujuan perang. Namun yang terjadi, misi Israel membuat 2,4 juta warga Palestina mengungsi, menewaskan sekitar 47.000 orang, melukai hampir 112.000 orang dan mengubah Gaza menjadi puing-puing. Pada Januari 2025, penderitaan warga Palestina akan segera berakhir karena tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Gencatan senjata tahap pertama diberlakukan mulai 19 Januari 2025. Dalam tahap ini, Hamas mulai membebaskan beberapa sandera secara bertahap. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan ratusan tawanan Palestina, mengizinkan warga Palestina kembali ke rumah mereka, dan menarik pasukannya dari wilayah berpenduduk. Tahap kedua baru didiskusikan seiring berjalannya tahap pertama, di mana perundingannya dimulai pada 3 Februari 2025. Di tahap kedua, para mediator akan memastikan gencatan senjata berlangsung secara permanen, pemulangan para sandera dan tawanan yang tersisa, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Namun tampaknya di tengah diskusi gencatan senjata tahap kedua,
Israel bersama AS tiba-tiba mengemukakan gagasan menghebohkan soal Gaza. Gagasan-gagasan itu membuat nasib Gaza terombang-ambing dalam ketidakpastian. Terbaru, Presiden AS Donald Trump menyatakan wilayah yang menjadi zona pertempuran Hamas dan Israel akan diserahkan ke negaranya. Kata Trump, Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS setelah pertempuran berakhir, sementara warga Palestina dipindahkan ke tempat lain. Rencana ini disambut gembira oleh pemerintah Israel dan sejumlah politisi sayap kanan negara tersebut. Bahkan, Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut telah menyiapkan rencana untuk mengizinkan warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza. Sebab menurutnya, warga Palestina harus diberi kebebasan untuk bermigrasi. Rencana yang sedang disusunnya mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat, laut, dan udara. Senada, Menlu Israel Gideon Sa'ar mengatakan perlu rencana berbeda untuk membangun Gaza. Menurutnya, warga Palestina harus pergi secara sukarela dan negara lain yang menjadi tujuan pindah harus bersedia menerima mereka. We don't have details yet, but we can talk about principles. The principles must be everyone that is ready to immigrate, wants to immigrate from his free will. It is moral to give him that option and not to put him in prison. So everything must be based on the free will of individual and on the other hand of a will of a state that is ready to absorb. Pejabat Hamas Basim Naim pun menuding rencana Katz merupakan upaya menutup-nutupi kegagalan Israel mencapai tujuan perangnya. Tak hanya Hamas yang marah, seluruh Timur Tengah dan dunia juga mengecam pernyataan terbaru Trump itu. Sebab, perundingan damai yang sudah diupayakan itu diharapkan menghasilkan solusi dua negara, bukan hanya satu pihak diuntungkan. Arab Saudi menilai tindakan tersebut adalah upaya pencaplokan tanah serta pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Pernyataan Trump juga akan mengubur mimpi rakyat Palestina yang ingin memiliki negara dan tanah air sendiri. Sementara Trump dan para pejabatnya belum menyiapkan rencana jika warga Palestina menolak pergi. Namun lembaga Human Rights Watch dan kelompok advokasi hak rakyat Palestina menyatakan, jika Trump benar-benar menjalankan rencananya, tindakan itu akan menjadi upaya pembersihan dan pemindahan etnis. Masyarakat dunia jelas mengecam segala agresi Israel di Palestina, apalagi tindakan pencaplokan wilayah serta pengusiran paksa warga asli Gaza. Kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya melegakan warga Palestina tampak terhambat karena Israel dan sekutu utamanya AS melontarkan rencana-rencana kontroversial soal Gaza. Kalau menurut sahabat Kompas.com bagaimana? Apa yang sebaiknya dilakukan pihak-pihak terkait agar konflik di Gaza segera berakhir? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar dan saksikan terus perkembangan konflik di Jalur Gaza hanya di YouTube Kompas.com.